Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala kasih sayang, pertolongan, bimbingan, sehingga dan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga detik hari ini kita masih bisa merasakan bagian dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri pengajian, dan mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua dicatat sebagai amal soleh kita semua, dan mudah-mudahan kita juga diberikan keistiqomahan dalam melakukan amal kebaikan, sehingga kelak di ujung perjalanan hidup kita ini nanti mudah-mudahan kita kembali ke hadirat Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih ngaji fikih, mengkaji berkaitan dengan fikih atau kitab fikih toharoh, fikih ibadah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kalau di saya ini berkaitan dengan sunnah, sunnah wudu, Nah, kemudian tentu kita semua sudah melakukan itu, tapi ini mengkaji secara ilmunya, Bapak Ibu. Pembahasan berikutnya dalam kitab ini adalah kaitannya dengan pembatal wudu. Apa saja yang membatalkan wudu? Di sini ada 6, An-nawaqid, kalau dalam bahasa Arab namanya an-nawaqid hiyal asya'ul lati tubtilul wudu'a wa tufsiduhu. Yang membatalkan wudu dan merusak wudu kita semua. Yang pertama, al-khariju minas sabilain, yang keluar dari dua jalan. Sabilain maksudnya adalah dubur dan kubul, Baik yang keluar itu air kencing ataupun air besar. Wal khariju imma ayyakuna baulan au ghaitan au maniyan au madhiyan au damul istihadah au rihan qalilan kana au katsiran. Ini karena bahasa fikih, saya bacakan dan saya terjemahkan. Baik itu, mohon maaf, air kencing, air besar, air mani, madhi, darah istihadah ataupun angin, baik itu sedikit maupun banyak, Jadi tidak harus banyak, Jadi sedikit pun juga bisa membatalkan wudu. Pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan bahwa kalau air mani secara zatnya tidak najis, tapi kalau dia keluar maka dia membatalkan wudu. Kalau madhi jelas membatalkan wudu dan dia najis. Maksudnya gimana jamaah sekalian? Kalau air kencing jelas najis dan membatalkan wudu. Buang air besar juga najis dan membatalkan wudu. Kalau mani membatalkan wudu tapi tidak najis. Kalau madhi membatalkan wudu dan najis. Darah istihadah membatalkan wudu dan najis.
Ya. Maksudnya najis berarti kalau pakaian kita terkena walaupun cuma sedikit, mohon maaf, dari satu tetes aja, walaupun cuma kecil tapi nyata basahnya bahwa itu madhi misalnya, atau itu darah istihadhah, maka jelas wudunya batal dan pakaiannya tidak bisa digunakan untuk beribadah dan harus ganti. Itu maknanya jadi najis. Tapi kalau mani, air mani tadi, sperma maksud kami, itu dia membatalkan wudu tapi zatnya tidak najis. Maksudnya adalah kalau orang keluar spermanya maka dia membatalkan wudu, bahkan harus mandi besar, tidak hanya sekedar wudu. Seandainya dia mengotori pakaian, maka pakaiannya bisa dipakai untuk tetap digunakan untuk sholat. Itu bedanya, ya. Dan pernah kita sampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah sholat dan di pakaiannya ada bekas sperma, dan itu beliau tetap sholat, ya. Sehingga ini menunjukkan dalil bahwa sperma atau air mani itu tidak najis tetapi membatalkan wudu dan mewajibkan mandi besar. Qalilan au katsiron, ya, sedikit maupun banyak. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kan ada orang yang maka menahan buang air kecil, menahan buang air besar, itu hukumnya makruh kalau orang mau sholat, ya. Jadi lebih baik ya kita ke belakang terlebih dahulu untuk menuntaskan, lalu kemudian kita sholat walaupun terlambat gitu ya. Kan kadang ada yang keburu-buru padahal kebelit pengen buang air kecil terus sholat, pas sholat goyang-goyang terus. Ya. Nah, ini kan malah nggak bener gitu. Tapi nek orang sepuh jarang, anak-anak seringnya itu. Ya. Atau bahkan tadi perutnya lagi mules dipaksa untuk tetap sholat, maka di saat sholat dia menahan. Ya. Sudah 4 rakaat, pas terakhir ternyata ada yang keluar, ya sudah sholatnya batal, padahal sudah ditahan-tahan. Wis 4 rakaat jebule kok tetap ya keluar angin misalnya, walaupun cuma sedikit, dan itu jelas membatalkan. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini berkaitan dengan dalilnya ya, au jaa ahadu minkum minal ghaiti. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Ya. Atau salah seorang auja ahadu minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian datang dari buang air, maka enggak boleh dia langsung sholat tapi dia harus berwudu, berarti itu membatalkan wudu. Bahkan dalam hadis Rasulullah kabarkan pada kita, Allah tidak akan menerima sholatnya salah seorang di antara kalian jika dia sedang berhadas sampai kemudian dia berwudu. Dan kita sudah jelaskan hadas ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ya mewajibkan untuk wudu, kalau hadas besar maka dia harus mandi besar. Walakin min ghaitin aw baulin wa naumin. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam fi man syakka hal kharaja minhu rih aw la fala yansarifa hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan. Dan untuk sebagai ukuran ya, kadang kan makanya makruh tadi Bapak Ibu kalau hormati, hukumnya kalau orang mau sholat kalau menahan buang air kecil atau buang air besar, itu hukumnya makruh. Tapi kadang pada kondisi tertentu ada orang yang tetap lanjutkan sholatnya saja, walaupun ya itu tetap akan mengganggu. Nah, untuk kemudian memastikan bahwa dia batal sholatnya atau tidak, tadi kok kayaknya perutnya bunyi keruk-keruk gitu ya, tapi kayaknya cuma di perut saja, tidak sampai ke bawah, maksud kami nyun sewu ya. Tapi kalau kemudian atahiyat akhir, kan posisi atahiyat akhir itu posisi yang menekan angin gitu Pak, toh? Itu kadang kan iki keluar atau tidak. Nah disinilah setan akan menggoda kita kan gitu, antara
tadi kamu itu batal ataupun tidak, akhirnya kan tidak fokus dengan bacaan sholat kita, malah fokus metu apa tidak, kroso atau enggak gitu kan. Maka Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, beliau bersabda tadi, fala yansarif, maka dia tidak meninggalkan sholatnya atau tidak membatalkan dengan sengaja sholatnya, hatta yasma'a sautan, sampai benar terdengar suara, au yajidu rihan, atau benar-benar memang anginnya keluar. Jadi ini perlu diyakinkan pada diri saya dan kita semua. Ini peristiwa ini juga terjadi tadi malam saya Bapak Ibu, habis makan jamu kristal itu jadi enak Ibu nggih. Tapi saya tuh nek mangal jamu kristal ra gelem mandeg, tapi begitu kebanyakan nanti perut itu error. Salat maghrib itu pas tahiyat akhir itu, wah ini cocok ini. Tapi nggak bunyi Pak, anteng-anteng aja gitu kan. Nggak ada suara. Angin juga yakin saya nggak keluar, berarti masih sah sholatnya gitu. Dan ini harus kita sendiri yang meyakinkan. Kadang-kadang setan itu membuat keraguan-keraguan pada diri kita. Dan kita harus yakin pada posisi yang mana. Maksud kami, kalau ada kita, saya dan kita semua Bapak Ibu, kemudian kok ini ada yang keluar, udah batalkan saja. Oh ya. Jangan, kan kadang setan itu yang enggak males lah rasa ketoke ora gitu kan, ketoke sepertinya kok enggak keluar angin. Itu juga setan ingin menggoda kita biar ternyata sebenarnya keluar, cuma kita males untuk membatalkan dan males untuk wudu lagi gitu kan. Ya, dan ini sangat ya membahayakan diterima atau tidaknya sholat kita tadi. Ya. Makanya jemaah sekalian ini berdasarkan dengan wahyu ya dari Rasulullah SAW tadi, fala yansarifa hatta yajidu hatta yasma'a sautan au yajidu rihan. Dua ini aja. Kalau jelas bunyi ya wis Pak. Ya enggak usah ragu-ragu. Kadang-kadang kita nek semakin sepuh kan kadang ada yang rusak toh Pak. Janjane muni ning wong saya tuh pernah negur simbah-simbah Mbah jenengan niku mau ngentut ora krungu budek kok nggih. Ning burine metut ngoten wah. Mbah wudu melih Mbah. Wong ngeyel ya kasepuan. Oh iya. Ya kita cace udah guyu kabeh kok. Dia enggak ngaku karena apa? Enggak dengar, memang budek. Iya. Kekeh dengan saya itu enggak batal. Nah, ini kita yang ikut mendengarkan juga harus mengingatkan ya jamaah sekalian. Kadang nek wis sepuh ki ya kadang angel, ya. Saya itu kemarin mengingatkan keluarga, Pak, karena Pak kakeknya itu simbahnya itu udah sepuh sebetulnya. Jadi setiap dia masuk ke masjid itu aromanya air kencing, mohon maaf. Jadi kita ini ragu nih. Jadi baunya itu terus saya bilang keluarganya, saya bilang teman-teman ini kalau bisa dah nggak usah sholat, nggak apa-apa ke masjid. Karena dia ada uzur, oh ya, ada uzur, dia semangat ke masjid, tetapi agak sedikit pikun, oh ya. Daripada mengganggu sak masjid, ya, gitu kan. Dan ini jelas, ini mohon maaf sarungnya itu ada itu air kencingnya, bau sekali. Begitu keluar, langsung kita pel rame-rame. Dipel terus kita bilang ke keluarganya, udahlah nggak usah ke masjid, kasih tahu ke ayahnya biar nggak usah ke masjid karena ya itu jelas tidak sah sholatnya karena pakaian yang dikenakan, sarung yang dipakai itu bau air kencing. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, yang kedua adalah khurujun najasati min baqiyatil badan. Ya. Yang keluar dari anggota badan, yang itu tidak dari dua tempat tadi, bukan dari dubur dan kubul, ya, tapi dari anggota badan yang lain seperti darah, ya, yang mungkin karena luka. Sebagian ulama Hambali menyebutkan muntah, ya, itu juga keluar tapi bukan dari bawah, tapi karena muntah. Maka ini dikategorikan membatalkan wudu
dengan catatan darahnya banyak. Ya. Tapi kalau darahnya sedikit, jumhur ulama atau mayoritas ulama fikih mengatakan tidak membatalkan wudu. Jadi kalau banyak maka itu membatalkan wudu. Ya. Kemudian yang ketiga, zawalul akli au taghtiyatuhu bi ighma'in au naumin, hilangnya akal atau akal itu tertutup, bahasa fikihnya gitu ya, karena pingsan atau tertidur. Ya. Jadi orang pingsan itu batal wudunya, hilang kesadaran batal wudunya, atau orang tidur. Nah, tidur yang bagaimana di sini jamaah sekalian? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam walakin man min ghaitin wa bolin wa naumin, wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam al-ainu wika'us sahhi faman nama falyatawadda. Ya. Bahwa al-ain, mata kita, kata Rasulullah, kedua mata kita itu wika usyahi, dia sebagai pengikat, ya, pengikat as-sahi, ya, sahi maksudnya adalah, mohon maaf, dubur. Jadi orang sadar maka bagian belakangnya juga sadar. Orang merem bagian belakangnya bisa los. Itu maknanya. Jadi faman nama falyatawadda, lalu kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidur maka hendaknya dia berwudu lagi. Ya. Penjelasan para ulama berkaitan dengan hadis ini, Bapak Ibu, kalau orang tidur itu dia nggak ngerti dia buangan angin atau tidak, itu maksudnya. Ya, jadi makanya Rasulullah mengatakan al-ainu wika'us sahi. Hai, mata ini bisa mengikat bagian belakang kita. Ya. Maka kalau orang tidur dia nggak sadar dia buang angin atau tidak. Sehingga orang yang tertidur dengan, di sini disebutkan penjelasan pada hadis ini, tertidur dengan terlentang, maka jelas itu membatalkan wudu walaupun yang bersangkutan tidak merasa buang angin. Ya. Tidur yang terlentang, tapi tidur dalam kondisi duduk, ya, itu tidak membatalkan wudu, sebagaimana yang dialami oleh para sahabat Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim. Mereka tertidur dalam keadaan duduk sambil menunggu datangnya Rasulullah SAW untuk dikumandangkan sholat. Begitu dikumandangkan sholat, para sahabat yang tadi tertidur dalam keadaan duduk lalu kemudian berdiri dan ikut berjamaah, dan oleh Rasulullah SAW tidak ditegur, tidak disuruh untuk mengulangi wudunya. Tetapi yang tidur dengan terlentang walaupun cuma sebentar maka disuruhnya dia berwudu. Ya. Faman nama falyatawadda, barang siapa yang tertidur dengan terlentang maka dia wajib untuk berwudu. Ya. Karena, dan ini alhamdulillah khususnya jamaah laki-laki ini Bapak Ibu, ya. Alhamdulillahnya kalau tidur sambil duduk tidak membatalkan wudu. Karena kalau Jumatan banyak yang tidur. Ya. Dia napa mboten, Pak? Nggih, nuwun jujur. Jadi garwane jenengan ke masjid, aneh dia Pak Jumatan meng turu gitu ya. Ya itu jangan sampai, walaupun ngorok, Bu. Yang penting posisinya duduk. Jadi yang jadi ukuran bukan ngorok atau tidak ngorok. Ngorok tidak ngorok itu gawan bayi gitu. Jadi kalau dia duduknya, jadi saya pernah Bapak Ibu, Masya Allah tabarakallah, naik, masih di Purwokerto ini, di salah satu masjid. Karena itu kan banyak pensiunan, jadi mereka semangat datang ke masjid jam 11:30, 11:45 gitu. Masjidnya ber AC, nyaman banget, karpetnya kandel gitu ya.
Saya baru naik, baru assalamualaikum, duduk gitu, sebelah sini 2 orang udah, dan itu keras banget. Tak lihat, alhamdulillah nggak terlentang, masih duduk dengan kekhusyuannya. Iya. Begitu selesai khutbah, sholat Jumat, takmirnya langsung mohon maaf Ustadz, minta maaf karena memang ganggu banget Pak. Saya mau negur, ini kita mantan pejabat, gitu kan. Dari postur tubuhnya kelihatan Bapak Ibu. Ini tak tegur, ini sesuk mengamuk, ya kan. Wah, udah tak biarin aja, padahal ganggu banget itu. Sepakat 2 orang bersaut-sautan di dalam masjid. Ya. Tapi habis itu kan ada jamaah yang juga protes gitu, ya. Kalau bisa, kalau emang nggak apa-apa lah, nggak harus datang pagi-pagi gitu. Ya kan, niatnya kan dapat pahala jelas, tapi nggak kuat lama duduk kan akhirnya tertidur. Ya. Nah tidur yang seperti itu tidak membatalkan wudu. Ya. Sebagian ulama nih Bapak Ibu yang jamaah sekalian, termasuk tidur bersandar dengan tangan. Kan ini kan sudah los gini ya. Ini juga sudah membatalkan wudu. Karena ada orang saking ngantuk, dia bersandar dengan tangannya gitu. Komat bablas padahal wudu Pak. Tapi kalau masih duduk begini, ya itu tidak membatalkan wudunya. Ya. Tidur terlentang walaupun cuma 5 menit, wudu. Ya. Tapi tidur duduk sampai 1 jam, kebangetan, ya. Kebangetan. Mending tidur gue bantal telentang sih daripada duduk kan. Karena ini jadi ukurannya duduk atau tidak. Ya, sehingga walaupun tidurnya nyenyak dalam keadaan duduk, ya itu tidak membatalkan wudunya. Terlentang walaupun cuma 1 menit, ya disuruhnya Rasulullah ya menyuruh untuk kemudian berwudu. Yang keempat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membatalkan wudu kita massul farjil adami bila hail. Di hadis Basrah binti Safwan radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda. Wa fi hadithi Abi Ayyub wa Ummi Habibah man massa farjahu falyatawadda. Ya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan derajat yang sahih, dan hadis Ummu Habibah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan derajat yang sahih pula. Yang membatalkan wudu kita adalah mohon maaf ketika menyentuh kemaluan. Ya. Menyentuh dengan tangan, sengaja atau tidak sengaja, ya, dan menyentuhnya tanpa alat langsung, maka itu membatalkan wudu kita. Ya. Kalau dengan alas, mungkin kain atau apa, maka itu tidak membatalkan. Ya. Berdasarkan pada 2 hadis yang kita sebutkan tadi, mohon maaf, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia wajib untuk berwudu. Ya. Apakah kemaluan sendiri atau orang lain Pak? Sendiri atau orang lain sama. Ya. Termasuk anak kecil ini Bapak Ibu, ibu-ibu nih kayak saya juga nyepoin anak, wudu lagi saya, walaupun anak sendiri. Ya. Walaupun anak sendiri. Karena ini hadisnya umum, ya tidak hanya untuk pribadi, menyentuh milik orang lain juga, maksudnya anak ya, atau suami istri, mohon maaf, itu juga membatalkan wudu kita. Ya. Jamaah sekalian, maka kemarin kan kita ketika membahas mandi janabah sudah kita bahas belum ya Bu ya? Aku lali, belum ya. Ya nanti dalam mandi janabah itu kan ada wudu, ya. Dan segala macam, sehingga intinya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu kita. Yang kelima, aklul lahmil ibil, memakan daging unta. Nah, kita nggak ada, wis aman. Tapi ini karena dibahas dalam kitab fikih yang harus kita bacakan. Mungkin kemarin ada yang tindak haji Bapak Ibu, ada yang kondur haji, nggak ada ya.
Mungkin kemarin di Mekah pengen jajal daging onta, ya. Kalau nyoba daging onta maka dia harus berwudu ya setelah dahar daging onta. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini karena ilmu jadi kita bacakan walaupun di kita sangat mungkin jarang orang makan daging onta. Tapi mungkin ada yang berangkat umroh atau mau haji ya. Di hadis Jabir bin Samurah anna rajulan sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis Jabir bin Samurah bahwa ada seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana tawadda'u min luhimil ghanam?" Ya Rasulullah, apakah kita berwudu ketika kita makan daging kambing? Qala in syi'ta tawadda' wa in syi'ta la tatawadda'. Rasulullah bersabda, kalau kamu mau silakan berwudu, kalau kamu mau tidak berwudu juga tidak mengapa. Qala ana tawadda'u min luhumil ibil. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau kita makan daging onta, apa kita berwudu? Qala na'am tawadda' min luhumil ibil. Ya, kamu harus berwudu setelah makan daging onta. Ya, makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istimbat para ulama fikih berkaitan dengan hadis ini. Jadi semua makanan yang kita makan selain daging onta maka tidak membatalkan wudu. Ya. Kemarin Idul Adha, misalnya ya makan-makan mau duhur kita wudu terus makan bareng ya sebelum sholat duhur, habis itu karena cuma yang dimakan sapi dan kambing langsung sholat nggak apa-apa, tidak harus wudu lagi. Buka puasa juga begitu, dan alhamdulillah ini sudah ya artinya apa yang ada dalam syariat agama kita ini sudah banyak yang mengamalkan. Maksud saya dulu orang makan apapun kudu wudu, nah, biar gitu kan. Mendoan wudu, kacang wudu, seroto wudu. Ya. Jadi menganggap bahwa itu membatalkan wudu, makan membatalkan wudu. Tidak, ya, tidak semua makanan membatalkan wudu kecuali hanya satu, yaitu daging onta, dan kita jarang ya. Tapi tentunya jamaah sekalian yang terus makan daging babi, oh jelas haram, nggak boleh gitu ya. Jangan sampai kau mikir makan babi orang batalkan wudu. Bukan membatalkan wudu daging babi itu, malah justru haram. Ya tidak boleh dimakan. Makan daging segawon juga haram ya. Walaupun cuma kerupuk babi gitu, Bapak Ibu. Ya, kemarin kan viral ada artis makan kerupuk babi di bakso, nggak sebut namanya ya. Lalu kemudian dihancurkan semua mangkoknya, ya karena untuk menjaga kehalalan, karena bakso itu sudah dapat sertifikat halal. Ya, Bapak Ibu sering makan bakso di mana? Sudah ada sertifikat halalnya belum bakso jenengan yang sering didahar? Kalau enggak bikin sendiri aja Bu, ya. Ngobrol-ngobrol sama bapak kemarin tuh di Mercy itu mana yang gilingan halal, mana yang haram, mana gilingan bakso yang campur sama gilingan babi. Wah, hati-hati itu Bapak. Wah ini karena kan giling itu kalau ada kan yang punya yang penting oleh badi giling aja. Padahal bisa jadi kita mau giling daging sapi kita sebelum kita ada babi yang digiling kan campur. Jadi haram. Ya. Ya, kadang makan bakso memang harus hati-hati, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya itu yang membatalkan wudu kita. Kemudian yang terakhir yang keenam, jelas membatalkan wudu kalau murtad. Nah, itu pasti, ya. Tidak hanya membatalkan wudu, itu membatalkan keislaman, ya. Nah, jamaah sekalian, ya, kapan kita diwajibkan untuk berwudu? Yang ini yang wajib ya Bapak Ibu. Nanti ada yang wajib kita harus berwudu, ada yang anjuran atau sunnah kita berwudu. Yang pertama
seseorang wajib berwudu ketika dia hendak sholat, itu sudah jelas. Ya, tidak boleh tidak wudu. Ya. La yaqbalullahu sholata bighairi tahurin wala shadaqata min ghululin. Ya, bahwa Allah tidak akan menerima sholat seorang hamba kecuali dia harus bersuci, dan bersuci di situ adalah dengan wudu. Yang kedua, yang wajib seseorang harus berwudu adalah ketika dia hendak melaksanakan tawaf. Oh ya. Tawaf fi Baitil Haram fardhon kana au naflan, baik tawafnya itu sama dengan sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, maka dia wajib berwudu. Termasuk termasuk tawaf juga sama, mau tawaf yang wajib maupun tawaf sunnah. Tawaf wajib itu maksudnya apa? Tawaf umroh misalnya. Ya, orang berangkat misalnya haji, kemarin orang haji, jamaah haji Indonesia itu kan hajinya tamattu. Maka dia umroh dulu, baru setelah itu haji. Ya, kloter pertama berangkat ke Madinah dulu, nanti di Bir Ali tawaf untuk haji dan umroh, sampai Mekah dia umroh dulu, ya, dengan tawaf 7 kali, lalu kemudian sa'i. Setelah itu cukur rambut, namanya tahallul, maka itu selesai umrohnya. Nah, tawaf yang kita maksud tadi, tawaf umroh tadi, itu hukumnya wajib. Kalau dia tidak melaksanakan tawaf itu tidak sah tawafnya. Dan kalau dia tawafnya tidak dalam keadaan suci atau tidak berwudu, walaupun tawafnya 100 kali tetap tidak sah. Ya. Jadi harus wudu terlebih dahulu, lalu kemudian dia melaksanakan tawaf, dan itu tawafnya maksudnya tawaf yang wajib. Nah, nanti tanggal ke-8 Dzulhijjah bagi jamaah haji tamattu itu dia pakai pakaian ihram lagi. Tanggal 9 wukuf di Arafah, tanggal 10 lempar jumroh. Kalau fisiknya kuat, langsung jalan ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadhah dan sa'i haji. Jadi kalau orang hajinya tamattu itu tawaf wajibnya 2 kali, sa'i wajibnya 2 kali. Ya. Jadi tawafnya yang wajib itu umroh, kemudian nanti tanggal 10, kalau tidak memungkinkan ya tanggal 11 di hari tasyrik. Nanti ada tawaf wajibnya, lalu sa'inya juga 2 kali tadi, ya, sa'i umrah dengan sa'i haji. Atau misalnya setelah dia selesai dari umrah tadi, kemudian kan masih nunggu ada sekitar 3-4 hari sampai tanggal 8 Dzulhijjah sebelum pergi tarwiyah, kemudian dia melaksanakan tawaf sunnah misalnya. Setiap kali masuk ke Masjidil Haram, tidak tahiyatul masjid sholat 2 rakaat, tapi tahiyatul masjidnya di Masjidil Haram itu dengan tawaf putaran 7 kali, maka dia harus dan wajib dalam keadaan suci dengan cara berwudu sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, "At-tawafu bil baiti salatun illa annallaha abaha fihil kalam." Ya, orang yang tawaf di Masjidil Haram itu sama pahalanya dengan orang yang salat. Illa annallaha abaha fihil kalam. Dan Allah memberikan keringanan, kemudahan, dibolehkan orang yang sedang tawaf itu sambil berbicara. Jadi orang tawaf itu sama dengan salat, cuma ada keringanan sambil tawaf dia ngobrol, mengingatkan orang, mengajak orang, menegur orang, berzikir. Nah, ini tetap tidak membatalkan tawafnya. Ya. Begitu juga wanita yang datang bulan. Ya, jadi wanita yang haid tidak boleh melaksanakan tawaf. Karena kadang ada yang nekat itu Bapak Ibu. Ya. Karena kan kita sebutkan tadi yang membatalkan wudu darah istihadhah, termasuk darah haid jelas membatalkan wudu. Bahkan wanita yang haid tidak boleh sholat. Ya, kadang ada yang, nah ini kondisi pertama adalah
dalam kondisi longgar. Ya, kondisi longgar maksudnya dia tidak terburu-buru untuk harus tawaf misalnya. Kecuali dalam keadaan darurat. Maka keadaan darurat itu maksudnya begini. Ini contoh tawaf ya. Kalau kita di Indonesia mah enggak mungkin, enggak ada wanita haid kok sholat tuh enggak mungkin. Tapi di tanah haram, di Masjid Haram tuh kadang kita dapati ada darah menetes itu. Ya. Dan tidak mungkin itu darah luka. Karena darahnya Bapak Ibu bisa membedakan. Ya, dan itu dibahas dalam fikih. Darah biasa yang terkucur karena luka dengan mohon maaf darah haid itu beda. Sangat beda sekali. Saya bisa bedakan, Pak. Ya, sangat. Kita lihat aja di hari lantainya Masjidil Haram kan marmer putih. Begitu lihat, ini sudah darah haid ini. Saya tanya jamaah ibu saya, "Wih, haid ini." Oh, langsung saya panggil tukang pel itu, orang-orang yang pakai seragam hijau itu. "Sodik ta'ala, ada najis, lazim tunadzif, lazim." Biasanya petugas kan wira-wiri di mana-mana itu, tinggal kita lapor aja. Udah langsung datang satu pasukan itu sekitar 7-6 orang itu langsung bawa alat, langsung pakai tali di hadang orang tidak. Akhirnya dia muter itu karena darah ini menetes sepanjang tempat tawaf itu. Nah itu kan mindon gawe ini. Bagi kita yang injak najis, serius. Wah ini dosanya tambah. Makanya jamaah sekalian, kecuali dalam keadaan darurat. Darurat itu begini. Misalnya jamaah haji perempuan, ya. Dia misalnya sampai hari terakhir gitu ya. Misalnya nanti sore ini harus meninggalkan tanah suci. Ternyata pagi ini sudah kan siklusnya, maka ini kaitannya dengan ibadah haid itu kan semua orang tahu masing-masing pribadinya kapan akan datang bulan, kapan akan selesai. Bagi yang belum datang bulan maka segera dia langsung tawaf sebelum datang bulan. Gitu ya. Ternyata dilalahnya ada yang pas wukuf di Arafah, misal ini datang bulan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau yang normal 6-7 hari. Nanti dia akan pulang tanggal 16. Ya, 16 Dzulhijjah maksudnya. Misal ini. Maka yang bersangkutan ini tetap tidak boleh tawaf. Kalau masih ada batas pulangnya tanggal 16. Ya. Sampai betul-betul misalnya tanggal 16 sekarang, nanti sore berangkat, maka pagi ini dia gabungkan antara tawaf ifadah dengan tawaf wada. Lalu kemudian sa'i dia jadikan satu. Maksudnya tawafnya itu antara tawaf ifadah. Jadi tawaf ifadah dia sekaligus tawaf wada. Baru kemudian pulang. Kondisi darurat yang tadi, misalnya tadi ternyata masih datang bulan dan itu hari terakhir. Belum bersih, nanti sore harus pulang. Maka fatwa yang ada ini dalam kondisi sangat darurat, dibolehkan baginya untuk tawaf sekaligus tawaf wada, dan disyaratkan tidak boleh menetes ya darahnya di lantai Masjidil Haram. Ya, ini kondisi yang sangat darurat. Kenapa? Karena kalau jamaah haji dia tidak melaksanakan tawaf ifadah, maka hajinya tidak sah. Oh ya. Jadi ini dalam kondisi tadi jamaah sekalian, wajibnya dalam keadaan suci ya, ketika dia harus sholat dan ketika dia harus tawaf. Yang ketiga, wajib orang dalam keadaan suci ketika akan membaca Al-Quran atau menyentuh Al-Quran. Yang ini kadang Bapak Ibu ini juga menjadi perhatian saya dan kita semua. Ketika Bapak Ibu ingin deres Al-Quran, pastikan kita berwudu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman la yamassuhu illal mutahharun, bahwa Al-Quran itu tidak disentuh kecuali orang-orang yang suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ditambah lagi hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Hakim dan Imam Baihaqi dalam derajat sahih, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yamassul Quran illa tohir. Janganlah ada yang menyentuh mushaf Al-Quran
kecuali dia dalam keadaan suci. Ya. Kadang-kadang kan gitu Bapak Ibu, ada yang asal ini sebagai bentuk ta'zim kita juga, penghormatan kita pada Al-Qur'an. Ya. Jadi walaupun itu hanya mushaf ya, lembaran-lembaran, tapi itu kan firman Allah. Sehingga menjadi bagian dari adab kita berdasarkan pada hadis Rasulullah tadi dalam riwayat Imam Baihaqi dan Imam Al-Hakim maksud kami ya, dengan derajat yang sahih, la yamassu al-Qur'ana illa tahir, jangan kalian menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci ya. Nah, jamaah sekalian, kemudian apa yang sunahkan, dianjurkan untuk kita berwudu? Kalau tadi yang wajib itu 3. Ketika mau sholat, baik sholat wajib maupun sholat rawatib. Ketika mau tawaf, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Dan ketika kita akan membaca Al-Quran. Nah, disunahkan ketika kita berwudu, yang dianjurkan dan ini tidak wajib. Pertama, ketika kita akan berzikir dan membaca Al-Quran, itu tidak wajib. Kalau ingin menyentuh wajib ya. Yang kedua, ketika setiap kali hendak sholat, maksudnya adalah dia masih punya wudu, tapi kemudian dia ingin wudu lagi, ya nggak apa-apa. Tapi tidak wajib Bapak Ibu, setiap kali akan sholat, kalau kita sudah punya wudu, setiap kali akan sholat tidak diwajibkan berwudu selagi kita masih punya wudu dan belum batal. Tapi kalau ingin wudu, maka itu masuk pada sunnah. Ya. Yang ketiga, jamaah sekalian, yastahibbu al-wudu lil junubi idza arada ay ya'udal jima' au idza arada an-naum awil akli awis syarb. Ini ilmu, mohon maaf saya terjemahkan. Dianjurkan, disunahkan untuk berwudu bagi orang yang, mohon maaf, suami istri yang ingin melakukan hubungan suami istri, atau dia sudah junub lalu kemudian ingin tidur, maka disunahkan untuk berwudu, atau dia ingin minum, atau dia ingin makan. Sebagaimana hadis Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ay ya'uda falyatawadda. Jika salah seorang di antara kalian telah mendatangi istrinya, melakukan hubungan suami istri, hubungan intim, lalu kemudian junub, lalu kemudian menghendaki untuk mengulangi lagi, maka hendaknya dia berwudu. Dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu taala Aisyah mengatakan, dan hadis yang pertama tadi hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis Aisyah ya, riwayat Imam Muslim juga, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayyanama wa huwa junubun tawaddaa wudhu'a lis-salati qabla ayyanam. Wa fi riwayatin laha fa arada ayyakula aw yanama. Kalau hadis yang pertama ini yang meriwayatkan sahabat Sa'id Al-Khudri, karena Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kalian melakukan hubungan suami istri dan keadaan junub dan ingin mengulangi, maka berwudu. Dan ini sunnah, bukan wajib ya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ini masalah privasi keluarga. Aisyah mengabarkan pada kita dalam riwayat Imam Muslim atas perbuatan Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW ketika beliau hendak tidur dan beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwudu. Ya. Dalam riwayat yang lain, ketika beliau hendak makan, maka juga beliau berwudu ketika dalam keadaan junub. Ini sunnah. Bapak Ibu melakukan tidak? Tidak. Kebangetan ngaji orang ngamal kayak. Pak, halo Pak, pernah dengar hadis ini? Wah, do meneng kabeh ki isin-isin ini. Ini ilmu loh, Pak. Jangan asal main aja. Jangan-jangan jenengan habis melakukan langsung minum, padahal anjurannya
Walaupun sunnah, tapi Rasulullah melakukan kan. Beliau wudu dulu baru minum. Oh ya. Karena ini kan mandi junub itu kan penyakit semua itu, Pak. Orang junub itu kan dianggap junub karena dia harus mandi, junubnya hadas besar bukan hadas kecil. Ya. Sunnah, ya wis sunnah kok Mas. Wah ya wis ora apa-apa manut gitu. Tapi ketika sunnah kalau kita lakukan kan dapat pahala juga. Oh ya. Yang keempat, al-wudhu qabla al-ghusl. Nah, ini juga termasuk ini jamaah sekalian, ya berwudu sebelum mandi besar. Ini sudah, ini memang bagian dari sunnah. Dan di antara tata cara orang mandi junub memang diawali dengan wudu terlebih dahulu. Yang kelima seperti yang kita sebutkan tadi, tapi ini tidak ada hubungannya dengan junub atau tidak, bahwa Rasulullah SAW ya idza ataita, ketika Rasulullah mengingatkan kepada atau bersabda di hadapan sahabat Al-Barra bin Azib, Rasulullah bersabda, idza ataita madja'aka fatatawadda wudhu'aka lis-shalah. Jadi sunnah sebelum kita tidur dengan kita awali dengan berwudu terlebih dahulu, dan itu hukumnya sunnah. Ya, itu yang kelima jamaah sekalian, dan ternyata itu yang terakhir. Ternyata di sini ada pembahasan beda lagi. Jadi jamaah sekalian, tadi ada 6 hal yang membatalkan wudu kita. Yang pertama keluar dari 2 jalur, dubur dan kubul. Yang kedua apa Bapak Ibu? Hah? Darah, ya, yang keluar dari selain dubur dan kubur. Yang ketiga, hilang akalnya, gila, pingsan, tidur dengan keadaan terlentang. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Ini bapak-bapak rada nulis jadi ditakoni meneng wae. Ibu-ibu do nulis ya ngaji tenanan. Bapak-bapak yang ngaji tenan nggih Pak nggih. Yang kelima apa Pak? Lah, malah ibu-ibu lagi yang jawab makan daging onta. Nanti Bu KPA-nya kasih Bapak nggih. Ini bapak-bapak rada nyatet ya. Yang keenam apa Bu? Murtad. Ya ini jelas. Ya. Kemudian yang wajib untuk kita wudu, salat, tawaf, baca Quran. Yang disunahkan untuk kita berwudu ketika mau berzikir, membaca Al-Quran, ketika setiap kali mau salat walaupun masih punya wudu, ketika habis melakukan hubungan intim suami istri sebelum tidur, atau mau makan, saat mau makan mau minum. Yang keempat ketika sebelum mandi besar. Yang kelima yang terakhir adalah sebelum kita tidur. Yang kelima, 5 terakhir yang kita sebutkan itu sunnah anjuran untuk berwudu sebelum melakukan 5 hal yang kita sebutkan terakhir tadi. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya saya kira mohon maaf mungkin semua dan Bapak Ibu melakukan harian itu semua, tapi alhamdulillah ya tidak salahnya juga bahwa syariat agama kita memberikan aturan yang terlengkap ya bagi kebaikan kita, bahkan itu juga untuk kesehatan kita. Tidak hanya sekedar untuk kemudian kita mendapatkan pahala, ya, tapi memang di situ juga ada nilai ibadah kalau kemudian kita melakukan apa yang sudah dicontohkan dan dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi makatan yang bisa kita sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.